Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan kita yakni dengan mata kuliah fikih kontemporer dengan kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Remy Rahman Perdama dan rekan saya Aditya Anugrah. Dalam pembahasan ini kami akan membahas tentang pengertian transplantasi organ tubuh, tujuan dan syaratnya, dan transplantasi organ tubuh dalam perspektif fikih Islam. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan, kita junjungan kepada suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat dari Allah kita masih dapat merasakan zaman yang penuh cahaya iman dan cahaya ilmu pada saat ini. Lanjut dalam materi kali ini saya sendiri akan membacakan tentang definisi transplantasi organ tubuh. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant, yang berarti to move from one place to another, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Menurut definisi yuridis, transplantasi dalam PP nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Pasal 1 huruf E adalah transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik. Itulah pengertian dari transplantasi organ tubuh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga di sini. Transplantasi organ tubuh manusia ini dilihat dari segi hubungan genetik antara donor dan si resipien atau penerima donor itu dibagi menjadi 3. Yang pertama autotransplantasi, yang kedua homotransplantasi, yang ketiga heterotransplantasi. Menurut Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, yang diizinkan untuk manusia ada 2 kategori transplantasi. Yang pertama transplantasi autologous dan transplantasi homologous. Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dan syarat melakukan transplantasi organ tubuh manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga telah meletakkan obat penyembuhnya selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Usama bin Ibnu Syuraih. Tujuan utama dari transplantasi organ tubuh adalah bersifat kemanusiaan, menghindarkan suatu kematian manusia yang diduga akan terjadi jika tidak dilakukan transplantasi dan membebaskan derita kesakitan atau kelainan biologis. Itu juga sesuai juga di dalam pasal 33 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Secara yuridis, transplantasi organ tubuh manusia ini boleh jika pertama, transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan. Yang kedua, tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental. Yang ketiga, pelaksanaannya prosedural dan proporsionalitas. Yang ketiga, transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, dari tindakan medik, transplantasi dilakukan oleh sebuah tim yang minimal terdiri dari dokter spesialisasi bedah dengan subspesialisasi. Berkaitan dengan donor, transplantasi organ tubuh manusia ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ialah donor dalam keadaan hidup sehat, yang kedua donor dalam keadaan hidup koma, yang ketiga donor dalam keadaan meninggal. Itulah penjelasan dari saya yang mengenai tentang definisi dan tujuan serta syarat transplantasi organ tubuh manusia. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Anugrah. Terima kasih. Ini saya kelompok 12, judul transplantasi organ tubuh, akan melanjutkan materi yang telah dibacakan rekan saya Remy Rahman. Langsung saja. C. Transplantasi organ tubuh dalam perspektif fikih Islam. Yang pertama, transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan sehat.
Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, ada yang mengatakan bahwa hukumnya haram dengan alasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Yang kedua, transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma. Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah. Yang ketiga, transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan meninggal. Mengambil organ tubuh donor, jantung, mata atau ginjal yang sudah meninggal secara yuridis dan medis hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa resipien atau penerima sumbangan organ tubuh dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal baik medis maupun non medis tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan kaidah fikihiyah. Darurat akan membolehkan yang dilarang. Juga berdasarkan kaidah fikihiyah, bahaya itu harus dihilangkan. Selain itu juga penyengkokan cocok dengan organ resipien yang tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagian dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Di samping itu harus ada wasiat dari donor kepala ahli waris untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal atau ada izin dari ahli warisnya. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 12. Apabila penyampaian kami kurang tepat atau singkat, bisa dipertanyakan di grup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.